welcome back to our podcast. Yeay! Oke, sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita setiap bulannya. Dan pastinya ngasih impact yang positif dong buat kita ya. Dan kali ini kita masuk ke podcast ke 10. Kalau nggak salah sih 10, harusnya aku bener karena aku adalah cewek. Jadi, harusnya aku benar podcast ke-10 kita. Dan kita sekarang udah bareng sama Tirza Agnesia. Tepuk tangan dong, nonton bayaran, tepuk tangan. Thank you. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Iya, sama-sama. Dan babrik kan ya. Takut saya. kita buka semuanya. Bongkar. Ramai banget ya kita, kayak antusiasnya luar biasa. Iya, calm down. Oke. Nah, Tirza ini adalah salah satu member JKT enggak? Kurang ngerti guys. Jangan ngelawak dong, ini bukan podcast Baru opening. Oke, bisa yuk, bisa. Jadi Tirza adalah salah satu member dari worship team ACCFGF dan Victory Kids. Jadi Victory Kids itu sekolah minggunya. Ya. Nah, sebelumnya kita juga pernah ngundang Kak Vikta sama Kak Ogi, kenal nggak? Nggak kenal sih. Oh, nggak kenal. Oke, berarti habis ini bisa kok ditonton podcastnya, siapa tahu habis ini kenalan, satu gereja kenalan gitu ya. Bercanda. Oke. Habis ini kayak ganti vokalis baru kayak. Aduh. Oke, bisa fokus ya, fokus. Oke, Za, apa kabar? Baik, apa kabar Maria? Luar biasa. Mantap, luar biasa. Oke, kesibukannya apa ini? Ya. Selain overthinking. Selain overthinking ya. Ya. Kesibukan mengajar. Oke. Dan weekend MC. Oke. Oke. Mungkin buat teman-teman, mungkin kayak kok familiar gitu. Gak familiar. Iya, mungkin kalian tiap Sabtu pernah lihat dia di acara weddingan orang. Mungkin. Jadi Tirza pekerjaannya adalah sebagai seorang guru dan sebagai seorang MC. MC apa dulu? MC wedding. Oke, jadi buat teman-teman yang mau wedding bisa Klik di bawah ini. Iya, nanti ada Instagramnya editor. Apa Instagramnya? Tirza Agnesia. Editor bisa? Bisa lah, pelayanan. Oke. Nah, kali ini kita emang setupnya outdoor karena temanya tentang mimpi tapi bukan primbon. Karena kayak pengen chill, enjoy life. Back to nature. Kita support Go Green. Mengurangi pemakaian AC. Kita ketawanya lucu pak, buat kita aja lucu. Oke, kita fokus. Jadi sebelum kita masuk ke topik tentang mimpi, kayak lebih impian lah ya, impian. Iya, it's my dream. Jadi, Tuhan Yesus. Oke. Aku akan bacain dulu ayat untuk podcast kita kali ini. Itu terambil dari Wahyu 3 ayat 8. Aduh, sampai ngeblank lihat angka. Oke, bunyinya adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wow, ini merinding. Wow, debak. Oke, Lego. Ada apa nih? Cerita impian seorang Tirza. Back to zaman SMP ya. We talk about dreams. Oke. Jadi SMP tuh aku kayak sudah tahu, saking prepare banget ya, saking aku tahu apa yang aku mau. Lu dewasa banget ya. Jadi SMP tuh aku udah tahu SMA tuh aku mau ngambil apa. Oke. So kayak IPA IPS aja aku udah tahu kayak aku nggak mau ngambil IPA karena alasannya aku udah tahu, karena aku nggak mau ngambil kedokteran dan segala macam. Jadi aku lebih pilihnya ke IPS. Anaknya sosial banget ya. Iya, sosial banget bro. Nah sudah SMA aku pun udah tahu kayak kuliah tuh aku apa yang akan aku ambil. Jadi selihat ke depan itu cilam. Pemikiran jangka panjang. Cocok nih untuk laki-laki yang mau mencari perempuan untuk kayak aku punya planning jangka panjang. Jangka panjang gitu kan. Jadi pada saat SMA tuh aku udah tahu aku gimana ya ngambil jurusan apa ya gitu kan. Jadi pada saat SMA tuh aku suka banget kayak pastry, masak. Aku pengen banget, aku mau jadi chef gitu kan. Ikut Master Chef, ayo. Aku mau jadi chef, jadi aku kayak pas SMA itu aku udah kayak
beli apa dough yang Aha, pastry-nya itu aku buat croissant lah, terus aku pasta aku buat spaghetti dan segala macam, pokoknya aku mau jadi chef gitu kan. I want to be a chef. gitu kan. Kok kita Terus bisa pakai lanjut? abis itu setelah selesai SMA, akhirnya aku ambil namanya jurusan Tata Boga. Ya kan? SMA. Sudah selesai SMA, aku ambil mau kuliah, aku ambil Oh, jurusan Tata Boga di bagian perhotelan. Dan tapi di underline aku pengen banget merantau gitu kan. Oke. Dan kita semua tahu bahwa di Bali itu yang the best perhotelannya kan. Iya betul. Tapi dalam hati tuh aku pengen banget untuk merantau. Jadi aku Nggak masuk akal sih. aku Aku tahu milih- Tuhan kenapa. aku milih perhotelan Tata Boga di Surabaya. Anaknya anti mainstream gitu. Kita deh. ada sih kampus namanya Universitas Dianapura. Iya, jadi aku ambil Tata Boga di perhotelan di salah satu universitas di Surabaya. Dapat. Nah pas itu aku sudah ke sana dan hari itu adalah hari terakhir untuk kayak menentukan membayar apa namanya uang pangkal maybe ya. Aha. Dan Zaman kapan uang pangkal? ketahuan Ya pakai uang masuknya lah. Nah di situ aku udah hari terakhir udah harus bayar, itu udah di depan ATM sama papa mamaku. Aku udah kayak gimana? Papa mamaku nggak srek gitu loh, kayak bakal di sana nggak ya? Karena ini kan jurusannya agak anti mainstream banget ya. Kamu perhotelan Tata Boga udah bagus di Bali, kenapa Kamu ambil di ke Surabaya Surabaya, gitu gitu. kan? Tapi papa mamaku kayak bilang ya udah nggak apa-apa, dibayarin aja. Thank God, bersyukur banget punya papa mama kayak mereka. Ya soalnya ya gimana dong? Anak. Udah nangis kayak gimana masa depanku gitu Iya. kan. Syukur orang tua Kristen kan punya kasih ya. bener ya udah akhirnya papa aku bayarin uang masuk, uang pangkal ya namanya ya, masuk. Akhirnya sudah selesai, akhirnya balik ke Bali. Terus pada saat di Bali itu lagi prepare semuanya, tiba-tiba tuh aku kayak dikasih tahu sama koko sepupuku. Koko sepupuku itu punya istri dia orang Amerika dan bisa bahasa Mandarin. Dan dia bilang, kenapa kamu nggak ambil bahasa Mandarin aja, itu kayak the best loh, kamu bisa berinteraksi sama orang. Dengan bahasa itu kayak alat yang paling digunakan lah kalau kita berkomunikasi gitu kan. Terus aku mikir, itu tuh gimana ya, aku pengen banget jadi chef gitu, udah kayak I want to be a chef. akhirnya mama kayak bantu juga, gimana kamu mau nggak, jadi kalau kamu di chef, mamaku punya pemikiran kayak kamu bakal di dapur aja gitu, kayak gitu kan. Jadi kayak ayo dong, mamaku kayak lebih kayak kasih support lagi, gimana kalau ngambil ini aja. Terus kayak aku juga mikir ya juga gitu kan. Akhirnya aku menentukan setelah ngobrol juga sama aku sepupuku sama istrinya, akhirnya oke deh, kenapa nggak dicoba aja, kenapa nggak dicoba aja yang tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Coba aja lah gitu, coba nggak ada salahnya untuk mencoba. Akhirnya aku coba jurusan namanya sastra Mandarin di salah satu tempat di universitas di Bali. Nah udah aku coba, aku tinggalin itu yang mimpi-mimpiku yang it's my dream mas. Not her. Not hers gitu. Akhirnya aku ambil jurusan itu yang nggak pernah terpikir dalam hati, yang nggak pernah terpikir dalam hati, yang nggak pernah timbul dalam hati, yang nggak pernah terpikir, nggak pernah terdengar. Aku ambillah itu jurusan bahasa Mandarin sastra. Setelah 2 tahun, nah ini ya good, Tuhan tuh suka banget kasih surprise. Jadi baru aku 6 bulan baru aku 6 bulan belajar bahasa Mandarin, ada tawaran dari salah satu sekolah di Bali untuk mengajari murid-murid mereka bahasa Mandarin. Wow. Aku kayak Tuhan tutup pintu yang itu, Tutup yang it's pintu, my dream mas gitu tutup ya. pintu chef. Iya gitu kan. Tuhan buka another door gitu loh. Iya. Dan aku di situ kayak ya udahlah aku coba. Nah inilah coba gitu. Akhirnya aku coba setelah 6 bulan, tapi aku bilang sama kepala sekolah yang punya ownernya lah ya, yang punya itu, aku bilang aku baru belajar 6 bulan. Jadi saya hanya bisa mengajarkan apa yang saya sedang saya pelajari gitu. Dan ini yang amazing lagi, gak apa-apa, lanjut aja. Lego. Aku kayak, hah? Kok bisa? Kan aku baru 6 bulan gitu kan. Kita harus gini banget ya, gini. Iya. Ya udah, Kacau. akhirnya aku langsung kayak mengajar di situ
pintu pertamaku mengajar. Dan ya udah aku kayak lanjut aja. Nah ini dah, dulu aku tuh pelayanan juga di bagian sekolah minggu. Jadi kayak oke lah, mengajar tuh kayak kayak ketemu anak-anak, oke lah. Maaf, inilah. Sabi. Sabilah gitu. Akhirnya aku langsung hajar di sana, aku ngajar, pagi ngajar, sore kuliah gitu. Jadi kayak on terus kayak gitu, belajar. Pagi mengajar, sore belajar. Balance kan emang harus work life balance. Yin and yang gitu kan. Ya udah akhirnya aku lalui lah itu masa-masa belajar, mengajar dan belajar itu selama 2 tahun. 2 tahun aku akhirnya selesai kuliah. Nah di situ aku punya mimpi lagi. Asik. Never stop dreaming. Nggak apa-apa, bagus. Akhirnya aku punya mimpi aku pengen ke China untuk melanjutkan studi. Melanjutkan studi ke China. Dan aku udah kayak lihat seniorku di sana, kayak mereka pada ngambil beasiswa gitu kan. LPDP. Aku nggak LPDP. Iya, beasiswa pemerintah gitu kan kalau nggak Aku salah. ambil dari institut yang ada di sana, Okay. kan, karena sesuai dengan seniorku yang pernah juga terjun, yang punya pengalaman juga di situ. Akhirnya aku kayak SKSD kayak oke, aku bisa ambisius banget nih, aku harus dapat. Aku tahu deh kayak dia zodiaknya apa. Oke, lanjut. Aku harus dapat. Jadi selama 1 tahun aku prepare buat semua yang diminta sama institut yang akan memberikan beasiswa ini. Aku sampai ke Surabaya lagi untuk ngambil tes speaking, tes writing, listening, reading, semuanya aku ambil sudah. Habis itu aku harus ke rumah sakit juga tes kesehatan. Terus aku ke kantor polisi juga untuk tes bukan tes kebaikan ya. Apalah, Ini minta surat kebaikan gitu. Apa sih? Ayo Apa sih? Kalau ke kantor polisi tuh loh. bisa jadi SKCK. SKCK ya. Aku Iya. harus ke kantor polisi untuk ambil SKCK. Terus aku harus, kalau di sekolahku yang dulu itu raportnya nggak bahasa Inggris kan, jadi aku harus ke translator yang sah gitu loh. Untuk translate semua dokumen yang aku ada. Aku udah lakukan semuanya. Oke, bisa semua gaji yang aku dapat kemarin itu aku pakai untuk itu, saking aku ambisiusnya buat ngambil itu. Aku pasti bisa gitu kan. Akhirnya aku masukin semuanya di hari itu, aku masukin semuanya, udah di scan segala macam, aku masukin ke link yang di institut itu. Nah di link institut itu ada kayak step by stepnya. Jadi kalau sudah satu udah lewat ke step selanjutnya ada 5 step. Nah pada hari itu aku sudah step keempat, sudah selesai semua dan tinggal menunggu yang kelima, step terakhir gitu kan. Nah di sana dibilang tanggalnya akan diumumkan tanggal segini. Habis itu tanggal segini aku udah tunggu, oke, pasti bisa nih, langsung 4 pas ke-5. Soalnya aku udah email institutnya, email universitas yang aku mau dan bilang oke, all good gitu. Akhirnya ya udah di tanggal penentuan itu kok nomor 4 ini tidak ke nomor 5 gitu. Stuck ya. Aku kayak buka setiap pulang dari ngajar. Snow ya. Iya. Pulang ada yang ngajar tuh aku buka, aku nggak jalan-jalan ya, udah kayak mulai aduh kenapa ya. Akhirnya pada saat itu udah lewat banget dari tanggal pengumuman. Aku email universitasnya, kok nggak ada ini ya. Dari kami sudah all good gitu. Coba kamu tanya institutmu itu. Terus kayak dia bilang nggak ada jawaban sama sekali. Nah akhirnya di sana aku udah kayak setahun prepare buat ini semua gitu kan. Tapi tidak ada apa-apa ya. Terus jadi setiap malam tuh di keluarga tuh ada kayak mesbah gitu kan, sama keluarga inti aja lah 5, kakakku, ceceku, abis itu adikku, papa mama. Terus biasanya aku yang leading worshipnya, main gitar, nyanyi, terus tiba-tiba bisa lanjut ke lagu Ku Bersyukur Bapa. Jadi pada saat lanjut ke sana, aku nyanyi kayak Ku bersyukur. Jadi di saat yang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau dan menyanyi lagi Ku bersyukur, kayak wow. Terus tiba-tiba karena aku tidak bisa berkata-kata lagi bernyanyi, karena udah kayak kok gini sih Tuhan, aku kayak sedih banget. Setahun itu kayak sudah clear, kayak kamu pasti dapet gitu. Kayak di pandanganku banget gitu kan, aku pasti dapetin itu apa yang aku mau, mimpiku itu. Tapi ternyata pada saat mesbah tuh kayak ku bersyukur Bapa, kayak gini dasarnya, ku bersyukur kayak setengah hati. Iya,
nangis, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa Iya. nyanyi lagi. Terus mamaku yang di belakang udah nangis, anaknya terus gini, iya udah, Makin iya udah, janji dong. Udah kayak, Anak physical touch ya? Physical touch. mungkin ya. Aku digituin pasti nangis gitu. Oke. Kayak udah nangis terus dia udah. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Kayak makin banjir. Iya, akhirnya aku di situ kayak punya kayak pemikiran, Tuhan kenapa ya? Di situ sempat ada titik yang kayak aku, Tuhan kenapa sih? Kayak semuanya dari awal kalau ceritanya memang nggak dikasih, udah tutup aja. Iya, dari awal gitu Iya, kan. kenapa harus aku udah lewatin proses semuanya ini gitu? Aku sempat kayak asking God, why? Nggak ada jawabannya sih. Nah, akhirnya ya udahlah aku kayak jalanin. Mamaku bilang sudah, kamu ini yang mamaku bilang, aku thank God banget, bersyukur banget punya mama seperti dia. Kayak dia bilang udah jangan kecewa sama Tuhan gitu. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu. Aduh aku mau menangis. Perlu giniin lagi. Jangan nanti sudah gitu dia bilang, jangan kecewa. Mama minta sama kamu jangan kecewa sama Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Di situ aku agak stony ya, aku agak keras kepala, aku kayak oke, untuk masukin itu ngomongan dari telinga ke dalam hati. Iya, itu kayak oke, itu butuh proses juga Ya kan, lagi. lu kan nggak ngerasain yang gue rasain. Gua cari semuanya ke Surabaya semuanya gitu kan, udah kayak semuanya dilakuin. Tapi ya mamaku bantu support terus, akhirnya kayak udah jangan kecewa, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu. Ya udah akhirnya aku kayak menjalani apa yang aku jalani di Bali. Aku ikut lebih deeper lagi di pelayanan di gereja, ikut pelayan di sekolah minggu, mengajar lebih, ngajar anak-anak, habis itu worship team juga. Akhirnya di sana, nah ini Tuhan tuh penuh dengan surprise. Aku nggak bisa kepikiran sama rencana, janji terus planningnya Tuhan. Jadi setelah itu berapa saat kemudian, jadi istri koko sepupuku itu dia jadi seorang MC di Bali. Nah mamaku kayak bilang, kasih tahu aku kayak, kenapa kamu nggak coba ikutin dia gitu. Terus akhirnya aku bilang ke istri kokoku kayak, boleh nggak aku jadi asistenmu, nganterin kamu ke event, ke weddingnya yang kamu MC-kan, belajar dari dia. Dan dia bilang oke, ayo let's go gitu. Akhirnya dia kayak ajarin aku juga bagaimana jadi MC. Nah ini nggak pernah terpikirkan, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah terdengar, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Dari pengen masuk di dapur aja. Iya, yang di chef aja gitu. Ternyata Tuhan tutup itu, Tuhan bukakan door yang lain, Iya. pintu yang lain. Jadinya aku ya dengan cuman bernyawa, oke, yes aku mau coba. Oke, yes aku mau coba. Akhirnya di sana aku belajar sama dia, nganterin dia kemana-mana. Akhirnya selama 6 bulan setelah aku jadi asistennya itu, dia ini aku bersyukur banget juga, aku dikelilingin sama orang-orang yang support aku juga, yang baik banget. Akhirnya aku dikasih event sama dia, coba kamu ada salah satu wedding yang aku nggak bisa ambil, coba kamu. Oke, hah? Seriusan gitu. Kayak masa sih aku bisa ya. Aku sempat agak nervous, grogi, bisa nggak ya. Itu kayak new banget, yang nggak pernah aku pikirin aku jadi seorang MC gitu. Akhirnya ya udah, aku dengan bernyali yes saja, aku coba ambil yang cuma 20 pack seorang, 20 tamu doang. Karena aku coba, dari sana lah Tuhan bukain lagi pintu. Berarti semakin banyak. Iya, di sana aku kayak setiap kayak, makanya kamu chat aku ngomongin tentang apa, Tuhan kayak bawa aku ke sana gitu. Kayak bersyukur banget, Tuhan tutup pintu yang itu, Tuhan buka yang lain. Dan ini lagi yang paling, yang aku bisa summarize, yang aku bisa ringkas dari apa yang aku lalui. Tuhan tuh lihat potensi dari diri kita yang kita nggak tahu. Iya, aku nggak pernah pikirin aku bisa jadi seorang guru. Aku nggak pernah kepikiran aku bisa jadi seorang MC. Itu nggak pernah ada di kamus Tirza Agnesia gitu. Karena pengennya di dapur aja. Di dapur aja. Enjoy. Aku suka makan gitu kan. Aku suka makan, potong-potong. Jadi Chef Renata. Ternyata Tuhan lihat potensi yang lain gitu ya. Aku nggak lihat. Jadi di sana aku benar-benar kayak, oke Tuhan, wherever, kemanapun kamu aja, ya udah aku ikut aja. Itu aja sih.
Dan yang ayat yang paling tergenapi dalam hidup aku, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, makanya dari tadi gue ngomong terus ya, timbul dalam hati, terpikirkan, terdengar, itu yang Tuhan sediakan. Jadi jangan khawatir aja deh. Iya. Walaupun kadang gampang banget ngomong ya. Iya, kayak tapi giliran udah kayak ya Tuhan. Kayak tadi aja kita mau opening nggak jadi-jadi. Iya, bener gitu. Oke, kita mundur ke belakang. Saya kalau pasti Taurus nggak sih? Taurus kan kayak ambisius banget, bertekad banget, keras kepala banget. Bener kamu. Aku mau ini, aku harus. Iya kan, Taurus tuh emang kayak gitu, batu banget. Iya. Bener. Capek. Oke, saya planningmu dari sebelum-sebelumnya kayak Iver kayak cuma kayak aduh aku pengen makan ini, aku pengen kayak planning kecil tuh emang selalu berjalan sesuai maumu. Iya. Sometimes. Berarti baru sekarang yang jedar. Kayak Gundala. Dah. Makan tuh. Kasih enak dulu, enak-enak dulu, Za. Bener. Jedar. Rasanya kayak waktu pertama kali yang segala mimpimu bubar jalan tuh, kamu gimana? Ku bersyukur, aku benar-benar kayak aduh harus ngapain lagi ini, karena itu udah ada planning aku gitu kan. Oke, aku bakal di China 2 tahun lah, terus tiba-tiba kayak dengan itu aja nggak jalan, itu aja kayak dari nomor 4 ke nomor 5 itu delaynya Udah overthinking kayak depres. Tuhan gimana, udah kayak khawatir banget, aku nanti mau ngapain, Kayak nggak ada masa depan gitu kan selain jadi chef. Itu udah kadang-kadang kita terlalu playing God over our life gitu loh, kayak nanti gini, padahal Tuhan tuh tahu, Yang lebih baik. yang lebih baik. Tuhan tuh lo yang buat kamu gitu loh. Tuhan tuh lo yang buat kamu. Kadang-kadang pikiran ini nggak ada gitu loh. Tapi kayak ya diingetin lagi sama diri sendiri, ngingetin diri sendiri kayak Tuhan tuh tahu loh, Tuhan tuh yang buat kamu. Masa dia nggak tahu cara memperbaiki dan segala macam. Ini planningnya kemana? Masa dia nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah dari situ kayak mulai oke, bisa. Berapa lama untuk proses untuk yang kayak ya udah deh Tuhan aku ikut. Nggak ngitung ya Mar. Tapi kayak berjalannya waktu di situ aku kayak mulai kayak ya udahlah. Setahun nggak? Range setahun nggak? Ya mungkin ya, karena orang juga asking kan, karena ditanya gimana. Iya kan? Itu mempengaruhi. Orang ibu nggak sih? Ya gimana beasiswanya jadi? Iya kan. Nggak jadi dari situ kadang-kadang. Tapi sekarang sudah ya udahlah, aku udah tahu Tuhan yang kasih yang terbaik buat aku. Sekarang aja nih loh, planningnya Tuhan tuh di sini. Kita punya planning di sini. Kita mau jalan ke sini pasti belok sini. Iya. Mau gimana pun. Pertigaan belok kanan. Iya, mau kita udah shortcut ke sini pasti Iya kita kan? ke sini. Karena itu planningnya Tuhan gitu loh buat kamu. Gitu sih. Terus waktu kayak kamu lagi ya sebagai seorang Taurus yang ambisius, kayak ada nggak sih yang kayak fase nyalahin Tuhan kayak Tuhan kenapa sih, kan aku mau ini, kenapa kesini sih? Maksudnya kayak kamu ngerasa bener gitu loh. Itu playing God itu kayak aku kan yes God, you know me so well. Ya udah kayak udah teratur gitu kan, aku ngambil ini. Setahun itu mama papa aku kayak nggak ada ngikutin aku kayak nanti kamu ambil ini ya, kamu ambil ini. Untuk syarat-syarat di beasiswa aku yang ngatur sendiri itu sih. Oke. Jadi saking oke, aku ambil ini ambisiusnya di situ. Ya udah. Terus sampai kayak nyalahin Tuhannya kayak sempat ada waktu yang jauh dari Tuhan kah, atau kayak tetap gereja tapi kayak ada my dream. Ini mungkin kayak domba yang bandel ya, tapi tetap dicari sama Tuhan. Tetap dicari sama Tuhan, dibawa lagi. Makanya aku kayak dari sana aku ingat ya, aku tetap diper dalam pelayanan. Kegiatan aku jalani, mengajar aku jalani terus. Abis ada opportunity aku ikut, aku say yes kayak gitu sih. Terus sekarang rasanya setelah kamu kayak oh jadi gini ya Tuhan ya, kayak Aku malu tengah- nggak sih kayak Iya, aduh. ada kayak awalnya kayak kalau aku di China terus tiba-tiba COVID itu kayak gimana ya Tuhan. Dari situ kayak mamaku juga bilang tuh kan iya kayak jiwa ambisius Taurus menurun. Iya tuh kan kamu, iya dengar makanya iya jadi belajarnya dari situ. Mungkin kalau Tuhan kita bisa tuh kayak aduh malu kayak kita Iya, enggak jadi kayak kayak ketemu gebetan kayak itu deh makanya benar-benar. Tapi kalau dilihat lagi balik ke belakang, aku lihat lagi balik ke belakang kayak nggak apa-apa Tuhan,
gituin aja kan. Gituin aja. tutup aku ikut ke kamu Seenaknya aja udah. iya seenaknya nggak apa-apa Udah berserah aja udah ya. you want to take me God karena itu yang the best sih. Itu Kan yang kamu the kan ngajar juga ya. Yes. Maksudnya ada nggak sih kayak impact kalau apa namanya dari kamu ngajar kan kamu dapat talenta baru dari pintu Tuhan tutup. Terus kayak ngelihat anak-anak gitu. Soalnya kalau aku sempat beberapa kali buka kelas misalnya terus aku ngeliat feedback kayak yang, oh ternyata mereka dapat feedback dari aku. Terus mereka kayak mulai berpikir tentang hal baru. Aku tuh kayak ngerasa oh ternyata aku tuh punya hal baru yang bisa dibagiin ya Tuhan ya. Maksudnya aku bisa jadi berkat ya Tuhan ya. Kamu ada kayak gitu nggak? Soalnya kan kayak sibuk banget nih instastory-nya. ada iya aku seneng banget dikelilingin sama anak-anak waktu itu. Kadang-kadang kayak aduh kok aku juga agak bosan nih mengajar gitu, tapi anak-anak tuh kayak dengan little things-nya dia tuh kayak dia bisa kayak gambar Gambar Miss. iya gambar lause gitu kan. Oh iya lause. Mohon maaf. gambar lause gitu itu yang kayak buat aku kayak emang ini passionnya aku gitu. Berarti kayak ya ampun Tuhan, malu banget guys. Emang ini memang yang Tuhan memang lihat dari diriku yang aku tidak lihat gitu. Tapi sebelumnya kamu ada basic MC atau basic public speaking dulu deh. Tidak ada tidak ada sama sekali, tidak ada terpikirkan, tidak ada. Berarti kayak bener tring jadi ya kan. Makanya sempat kayak ngobrol sama teman-teman kayak sharing beneran loh aku tuh nggak pernah kepikiran aku itu kayak bisa jadi MC. Oh my god bisa Lagi jadi MC guru. wedding ya. Iya, Itu kayak itu acara orang seumur hidup iya, ya itu kan. kayak bukan di agendanya Tirza itu Iya nggak kan? ada. Agenda aku cuma Tirza adalah seorang chef. Tuhan itu dah Tuhan tuh apa ya, kreatif, ide, penuh dengan banyak ide, penuh dengan banyak surprise. Si so ide tapi bener. Bener kayak ya udah ikutin aja. Oke. Sebelumnya aku juga pernah sih misalnya kayak ngalamin yang namanya fase planning kebubar jalan. Jadi dulu aku itu dulu juga pengen kuliah psikologi di luar Bali. Karena kayak emang Gemini kan anaknya bosenan ya. Jadi kayak apaan sih Bali gitu. Terus kayak udah daftarnya sembunyi-sembunyi. Udah giliran dapet jalur raport, nilai raport tanpa aku harus apa-apa, terus tiba-tiba nggak boleh. Terus sampai mamaku tuh bilang gini, kamu kalau nggak kuliah mama nikahin kamu sama om-om. Terus kayak aku, oh tidak, aku tidak ingin menikah. tidak akan. Terus akhirnya aku kuliah lah di Bali. Itu tuh kayak aku tahu ini kampus itu dia ada psikologinya, cuma kayak aku nggak mau karena aku pasti akan ketemu dengan satu orang yang aku tuh selalu ketemu dari 2011. Oke. Dan akhirnya dia menjadi nemenin hidup aku selama 6,5 tahun. Aku kuliah di sana, akhirnya aku pacaran sama dia. Terus setelah itu 2019 mimpiku hancur lagi. Kayak aku tuh udah anaknya tuh terplanning banget gitu loh. Jadi waktu proposal aku udah mikir aku nanti wisuda pakai kebaya ini, hairdo mah ini sampai udah nyari makeup artist asli. Terplanning banget loh. Terus kayak tiba-tiba 2019 tag aku batal wisuda, skripsiku nggak lanjut. Kayak yang seorang Maria nggak lulus sarjana tuh kayak yang dup. Iya kan, apalagi kalau di gereja kan aku doang yang kuliah psikologi kan, jadi kayak udah banyak yang bertanya-tanya, kayak aku udah sering ngobrol terus tiba-tiba kayak itu aku banget juga. Kayak oh my god, masa depanku bagaimana kengken gitu kan. Kengken kan deh nih. Terus kayak yang oh my god Tuhan gitu. Akhirnya aku kerja. Waktu itu ada sih niat kayak ngulang kuliah semester 9, tapi ada satu situasi yang aku mikir kayak aku lebih baik bekerja dibanding aku melanjutkan kuliahku gitu kan. Karena aku kerja. Waktu itu aku kerja jadi kasir. Cuma kan karena kayak isn't my passion gitu. Jadi kayak pengen resign tapi duitnya banyak di sini. Iya kan. Mana saya bukan sarjana gitu kan. Soalnya sempat tuh kayak aku ngeliat info loker gitu kan kayak sarjana kayak sempat ya ampun Mar kenapa sih nggak sarjana dulu gitu kan. Terus akhirnya kayak aku pengen resign terus nggak jadi, maju mundur akhirnya di pertengahan 2021 Tuhan tag aku dipecat. Terus kayak dipecat tuh kayak aku harus kemana? Itu pas banget pas aku lagi bersyukur. Ya gimana? Harus kayak gimana? Gitu. Soalnya kan aku mikir gini, aku udah nggak lulus kuliah, terus dipecat kan kayak nggak bener banget nih orang gitu kan. Maksudnya kayak brandingku tuh sudah tidak baik gitu loh, udah awalnya gak baik makin tidak baik lagi gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu aku 1 bulan rehat dan aku bilang ke mamaku kan kayak
mah aku dipecat, aku nggak kerja gini-gini. Terus aku bilang ya udahlah kak, nggak apa-apa, kamu buka usaha sendiri aja. Terus kayak aku nangis dong, kayak hah kok mamaku menerima ya gitu, padahal aku aja udah overthinking gimana cara bilang gitu kan, soalnya kan aku bayarin SPP adikku, aku mikir itu loh, misalnya gimana cara memenuhi gitu. Aku udah overthinking, mamaku yang kayak ya udahlah kak gitu loh, nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa gitu. Akhirnya 1 bulan berhenti, aku memutuskan oke, aku akan kerja sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Aku pun juga sebenarnya Apa yang ada di depan? kan aku tuh sebenarnya juga nggak kepikiran untuk jadi seorang content writer sama Ya kan, sekali. itu kan Tuhan tuh kayak suka Iya, banget loh. aku tuh sampai kayak Tuhan makasih ya, aduh aku tuh dikasih talenta yang up to date gitu, kayak zaman-zamannya kreator punya talenta content writer gitu loh. Kayak waktu itu mulailah aku bekerja di startup yang gaji cuma 1,5 juta gitu kan. Terus sama aku juga terus gitu. kan saya dari yang kecil-kecil gitu, terus kayak yang sekarang udah apa namanya, aku resign lagi, aku keterima di suatu company startup yang kayak aku pikir aku nggak akan sampai sana, karena kayak basicku di CV ku tuh aku cuma SMK Tata Busana terakhir. Terus Wow, ya fashion. ya fashion banget. Terus kayak apa namanya, pengalaman kerjaku jadi content writer juga cuma kayak baru di satu startup doang, digital marketing, kayak nggak mungkin banget aku nembus sana gitu loh. Soalnya ada temenku yang apply di sana tapi dia bagian business development, itu tuh dia nggak masuk. Jadi kayak ya udahlah Tuhan, waktu itu sih dibilangnya pas interview tuh kayak yang besok siang saya kabarin ya. Terus kayak udah sampai siang, udah sore gitu tuh kayak ya udahlah, kayak aku nggak dapet gitu. Terus tiba-tiba jam 6 pas aku pulang kerja tempat kerjaku yang lama, ditelepon kayak kita berminat nih ngajak kamu bekerja sama dan bergabung. Kayak hah serius gitu loh, kayak hah Tuhan serius banget nih kayak gini gitu. Terus akhirnya aku mulai bekerja, terus sekarang buka kelas konten juga sama teman-teman youth di sini. Terus kayak jadi setiap kelasku itu, akhir kelas itu aku pasti ngasih mereka tugas gitu loh. Jadi kayak bahagianya aku tuh kalau ngeliat mereka tuh pusing kayak sama tugasku gitu kan, karena hal baru kan, mereka belajar tentang konten, tentang copywriting, kayak mereka harus Dulu mah nggak ada. iya, kayak mereka tuh harus mikir oh ternyata gini ya Kak Amar, ternyata gini ya Kak Amar. Kayak yang, oh Tuhan ternyata kayak talenta up to date yang Tuhan kasih itu ternyata impact juga ya buat orang-orang. Jadi kayak waktu kamu cerita ke aku kan kayak banyak pintu saja yang aku Tuhan tutup, tapi kayak banyak pintu-pintu lain yang Tuhan buka gitu loh. Misalnya kayak aku sekarang belajar production, MC ini pun aku juga sebenarnya kayak nekat-nekatan, kayak podcast pertama kayak ya udah aku Oke, bermodal nekat. iya dan kan, yes modal aja. nekat kan, Yes aja gitu. nekat. Terus kayak yang, ya udah lo Tuhan apa aja gitu lah, udahlah aku jabanin Ya, apa apa ada aja Tuhan, kayak hidup say yes, iya ya. kayak kita tuh hidupnya serabutan sama Tuhan gak sih? Mau ke mana ya udah ayo, Jalan iya mau ke sini ya udah ayo gitu kan. Terus kayak yang, wow, Kalau dibiarin kayak ini playing card banget nih iya. anaknya nih. Terus kayak Makanya aku pun mikir kayak kamu tuh kayak yang, oh ya udah, oh Tirsa tuh berarti emang punya basic MC dan sebagainya gitu loh. enggak, aku sama sekali itu nggak ada kamu di SMP ku, pernah aku nggak ada punya pikiran kayak Tirta jadi MC, Tirta jadi seorang guru, itu kayak nggak ada. Aku pikir pun yang kamu cerita batal itu kayak kamu nggak keterima kuliah jurusan bahasa Mandarin di mana gitu, ternyata baking. Emang jalan aja kayaknya kayak oh ini ya Tuhan ya, oh ya oke masuk, Iya ini ya kan? Tuhan ya, oh ini ditutup. Padahal kayak waktu rasa tuh kayak berat banget nggak sih, kayak aku ngerasa nggak bisa Ini Tuhan. yang paling kayak udah kasih proposal loh. Nah, No. asli tinggal approve gitu Tinggal dah. gini aja loh. Karena aku tuh kayak natural ekspektasi ya. Pas jadi Iya, di benar. universitas tuh kayak universitasku loh udah kayak bilang oke, all good. Aha. Ternyata tuh institut yang kalau ceritanya orang-orang lain tuh kayak gampang banget gitu loh. Aha. Nah di situnya dah. Oke, oke. Maksud Tuhan kayak ini aku punya another plan for you. It's better for you. Yes. Tapi kadang kita nggak karena Iya. kita manusia Kita kan. nggak ngeh pas itu. Iya. Makanya tuh yang sekarang kayak kita lihat Iya. ke belakang. Oh iya, nggak apa-apa Tuhan, benar nggak. Dan kayak dikasih lihat talenta baru tuh, oh ternyata aku bisa ini ya. Iya, Iya kan? bener. Oh ternyata itu potensi yang aku Iya. sama tidak melihat. Kayak kita gitu. tidak expect kita bisa kayak gini. Iya benar. Iya kan? Aku ketemu kamu aja nggak expect. Terima kasih CCFJF. Sponsor ya tuh ya. Mempertemukan kami. Iya, terima kasih Desin. Apa sih nama bandnya? Desin. Iya. Bisa di follow juga Instagramnya editor. Ini ada promosi juga ya. Aduh capek banget ketawa. Iya. Oke, terakhir.
pesan buat teman-teman nih mungkin yang lagi kecewa sama mimpinya karena gagal, atau kayak lagi yang aduh Tuhan aku gimana ya, apa nih, surrender. Ya, sesuai dengan sesuai dengan apa yang aku lihat, aku hanya bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang aku alami juga ya. Kalau kamu sekarang lagi ada di fase yang kayak it's my dream God, Yes. not hers gitu kan. Yeah. Ya udah, di situ Tuhan mau bentuk kamu, proses kamu yang kalau aku stony heart banget nih, Tuhan mau kayak yang terplanning banget nih, yang ambisius banget ini. Dia tuh mau kamu diproses di sisi itu. Jadi tetap jalanin aja, apa yang ada di depan lakuin aja, keep saying yes to God. Nggak bakal rugi. Iya bener. Nggak bakal rugi. Iya. Itu bener nggak bakal rugi. Bener. Just ikutin aja kemana Udah, Tuhan let it bawa, flow aja kan. kemana Tuhan bawa, ikutin aja. Kalau memang ada kayak ngerasa kayak salah deh ini, apa ya, gimana, maksudnya kayak keep talking with him gitu, kayak ngomong aja terus sama dia, gimana Tuhan Tuhan ada lah di situ, kayak ngasih walaupun dia nggak sejelas kita ngomong gitu, Iya. ada pas petunjuknya yang Tuhan kasih. Act of service banget Tuhan itu. Iya, kayak semuanya ada di dia. Bener, jaksel banget loh. Jujur li, Kan anak konten writer harus up tuh deh. itu bener banget. Aduh capek. Oke. Jadi berserah aja. Gimana caranya berserah? Sebenarnya nggak ada caranya. Iya. Kamu harus tahu sama siapa kamu berserah. Gitu. Harus kamu tahu siapa kamu berserah. Kalau kamu berserah sama Tuhan, berarti kamu harus kenali dia, apa yang maksudnya kayak dia tuh kayak gimana. Kamu secure pasti sama dia. Aku kemarin bilang ini sih sama adik-adik di ibadah youth, aku bilang kalau misalkan ada orang yang ngajakin kamu, either kayak cuma yuk kita bagi-bagi nasi, yuk kita pelayanan, yuk kita ikut syuting podcast, yuk jadi kru aja deh, ambil aja gitu, kayak karena kita kayak nggak tahu gitu loh apa yang akan Tuhan kasih selanjutnya. Karena aku mikir kalau talenta yang Tuhan kasih, terutama kalau kita kerja di gereja ya, itu tuh akan bawa kita ke tempat kerja tuh jadi kayak lebih baik gitu loh. Kita kan jadi tahu banyak hal gitu, nggak cuma satu bidang doang. Nah, pas saat aku gagal di kuliahnya itu, aku ngambil pelayanan kan, pelayanan, terus si istri sepupu-sepupuku tuh kayak dia salah satu translator di gereja juga, ya nggak pernah pikiran ya, ambil aja, kayak dia tawarin, oke, ya coba, tapi aku cuma bisa segini aja, maksudnya aku kan baru belajar kayak gini, nggak apa-apa, Tuhan tuh nggak cari yang kayak superior kok, Iya. Tuhan nggak cari yang kayak gitu, Dia mau kok nemenin kita dari bawah. bener, Iya kan? bener, Dari bawah ditambah tuh jadi kita yang sekarang yang bisa sharing. Bisa bener banget. Enggak bener banget kok. Masa kita sharing experience aja gitu. Oke, thanks for coming. Nggak kerasa banget Iya loh. kan? Oh Berapa my lama God. sih nih? Oh, setengah jam. Ya, ntar lagi 1 jam. Wow. Oke, teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga kirim semuanya. Kirim link ini ke seluruh grup kalian, grup keluarga terutama, supaya belajar bermimpi dan menguatkan dengan begini. Jangan salah besar. Mungkin yang mau les bahasa Mandarin, pakai MC wedding, dan perlu orang untuk diajak ke wedding atau jadikan pasangan, bisa banget. Promosi banget nih. Di follow di @tirza_agnesia. Dan juga teman-teman kalau mau ada masukan ataupun info tentang persatuan kita bisa di ppk_dianapura, karena kita akan mungkin lebih banyak informasi di sana dari ibadah dan sebagainya. Oke, see you on the next podcast. Bye. Cut. Ya Allah, panas banget. Ya Allah. Sekali. Ayo kita makan bebek, udah buka belum?